Halo guys, pada video kali ini kita akan pasang peredam dengan merek Rainbow PTA A10 dan juga SL2.1 di mobil Mini Cooper Countryman. Sebelum melihat proses pemasangan peredam, mari kita lihat dulu setelah kita bongkar pada bagian lantai. Ini belum ada peredam sama sekali ya, masih hanya bodi kaleng aja. Hanya di bagian kaki yang ada peredam berjenis aspal dan juga di bagian belakang, termasuk di bagian bawah bangku ini, bawah kursinya, ada beberapa peredam asli bawaan mobil. Jadi yang modelnya seperti aspal itu adalah peredam asli bawaan mobil yang akan kita pasang di mobil Mini Cooper S ini. Nah, ini sudah kita bongkar bagian panel door trimnya. Jadi kita lepas dulu ini peredam asli bawaan mobil. Mobil ini sebenarnya aslinya lumayan kedap, namun banyak getar-getaran dan juga untuk mengurangi kebisingan dari bagian luar ya. Tentunya ada pemasangan peredam di lapisan pertama di bagian dalam ini. Walaupun di bagian dalamnya ini juga sudah ada beberapa peredam asli bawaan mobil, termasuk pada bagian pintu tengahnya nih guys. Sudah ada peredam yang menempel, namun hanya sebagian aja itu yang berwarna hitam, jenisnya seperti rubber. Namun nanti kita akan pasang 2 layer di bagian dalam dan juga di bagian luar bagian pintu ini, termasuk di bagian pintu bagasi. Nah, kita lihat ini di pintu bagasinya sudah ada peredam yang menempel. Dan sekarang kita mulai proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam, di mana peredamnya ini menggunakan basic damping dari Rainbow, teknologi dan engineering dari Jerman ya. Dan ini yang kita pakai adalah Soundline SL2.1 yang dimana peredamnya ini terbuat dari bahan aluminium putih rubber dengan ketebalannya 2,1 mili. Tentunya pada lapisan kedua di bagian pintu ini juga kita tambahkan dengan menggunakan peredam Rainbow Damping yang dimana tipenya sama, Soundline SL2.1. Setelah itu untuk pemasangan peredamnya kita finishing dengan menggunakan alat roll sehingga peredamnya ini dapat menempel sempurna ke bagian panel pintunya. Dan juga kita lihat lagi ini kabel original bawaan mobilnya kita tidak tanam peredam ya, sehingga terkesan lebih rapi dan juga peredamnya benar-benar langsung menempel pada bagian bodi. Dan sekarang kita lihat ini pintu bagian depan yang dimana sudah terpasang bagian dalamnya di lapisan pertama. Nah, peredam Rainbow Soundline ini merupakan peredam premium karena bahannya ini berbeda dengan peredam aluminium putih rubber pada umumnya. Aluminiumnya ini lumayan tebal dan kaku, dan juga untuk lem putih rubbernya ini sangat tipis. Berbeda dengan peredam aluminium pada umumnya ya, kebanyakan itu mereka aluminiumnya tipis, butilnya sangat tebal sehingga peredamnya sudah pasti lebih berat dibandingkan dengan Rainbow. Dan juga sudah dipastikan lebih kedap. Dan kalian bisa buktiin sendiri ya, di workshop kami juga ada demo boxnya, jadi kalian bisa datang aja ke workshop kami untuk melihat perbedaan peredam Rainbow dengan peredam lainnya. Nah, ini pada bagian lantai juga kita pasang secara keseluruhan, termasuk pada bagian bodi samping. Hasilnya seperti ini ya, mulai dari bawah dashboard sampai di bagian ban serep. Kita lihat rapat kita pasangnya dan juga kita roll sehingga bentuk bodi mobilnya terlihat jelas ya, dan itu juga sudah otomatis peredamnya ini dapat menempel dengan sempurna dan bekerja dengan baik. Nah, pada bagian plafon ini karena mobilnya sudah panoramic roof, kita pasangkan hanya di bagian sisi samping saja, dan ada sebagian di bagian belakangnya ini guys. Jadi memang sangat terbatas ya apabila atapnya ini ada panoramiknya untuk pemasangan peredam. Namun ini akan memberikan efek pada saat hujan lebih kedap. Nah, kita lanjut lagi untuk proses pemasangan peredam pada bagian pintu bagasinya, yang dimana aslinya ini udah ada nih sedikit-sedikit. Namun kita tambahkan lagi secara keseluruhan dengan menggunakan peredam yang sama, yaitu Rainbow SL2.1. Tebalnya adalah 2,1 mili dan ini peredamnya juga ringan, jadi nggak perlu khawatir kalau shock breaker pintu bagasinya akan rusak karena masih dalam toleransi ya untuk berat daripada peredamnya ini. Nah, ini adalah salah satu masalah yang ditimbulkan untuk mobil Eropa seperti Mini Cooper ya. Panel door trimnya ini cenderung berisik apabila sudah memakan waktu yang udah lama ya. Jadi kalau mobil tahun sekitar 2015 lumayan berisik, makanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam berjenis absorber, yaitu dengan merek Rainbow PTA 10 dengan ketebalan 10 mili. Bahannya terbuat dari busa dan bentuknya ini seperti X-shape ya, atau busa telur. Tentunya dapat mengurangi getaran, selain itu juga dapat mengurangi kebisingan pada frekuensi tinggi. Dan selain itu juga dapat memperkuat door trimnya, yang dimana door trimnya ini jadi lebih kokoh dan juga
tentunya terasa lebih kedap lagi di bagian dalam mobilnya nih guys. Jadi buat kalian yang punya mobil Mini Cooper atau mobil Jerman apapun, tetap aja ya diperlukan pemasangan peredam. Nah ini juga yang gak kalah penting adalah cover fender roda bagian belakang, yang dimana ini lumayan berisik juga. Kita kasih juga dengan menggunakan peredam Rainbow PTA 10, sama juga untuk bagian panel cover roda bagian belakang ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu video tentang pemasangan peredam di Mini Cooper. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.